Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pasti Anda senang seperti halnya saya, Konori, ketika kepala pemerintahan sebuah negara adidaya, Donald Trump, Presiden United States of America, memerintahkan dibukanya kembali gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah umat beragama lainnya, dengan alasan Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak doa dan bahwa perlu perlakuan yang lebih baik kepada gereja dan agama-agama. Simak video berikut. Churches, synagogue, and mosques as essential places that provide essential services. Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. If there's any question, they're going to have to call me, but they're not going to be successful in that call. These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray. I know them well. They love their congregations. They love their people. They don't want anything bad to happen to them or to anybody else. The governors need to do the right thing and allow these very important, essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Thank you. Gedung gereja, imam dan doa memang perlu. Tapi dengarkan apa kata Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Gedung gereja dan tempat-tempat ibadah adalah sama halnya dengan Betel, Gilgal, dan Bersyeba. Tapi apa kata sang nabi? Jangan mencari Betel, pergi ke Gilgal atau menyeberang ke Bersyeba. Semua tempat ibadah akan turut binasa dan memang hanya barang fana. Apa arti doa para imam? Jika yang dituntut dari kita adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudara sepakat bahwa yang dituntut Tuhan adalah pertobatan. Tapi perhatikan sekali lagi kata-kata sang nabi. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Heran, mengapa Nabi Amos mengatakan mungkin? Bukankah itu artinya sang nabi sendiri ragu bahwa seruan pertobatan yang ia lakukan dapat menyelamatkan sisa-sisa keturunan Yusuf? Benar. Amos ragu pertobatan perilaku dan moral tidak cukup untuk menghasilkan kelepasan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Artinya, kita butuh bantuan Tuhan sendiri untuk meredakan murkanya. Adakah seorang imam atau kurban yang dapat diandalkan jika seluruh ibadat telah ditolak? Hanya seorang Tuhan dan suatu kurban Tuhan sendiri yang akan berkenan di hati Allah. 8 abad kemudian dari zaman Nabi Amos, seorang Amos tampil di padang Yudea dan di sungai Yordan. Dia Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan menunjukkan siapa yang kita butuhkan.
Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah Yesus adalah Dia yang kita perlukan sebagai kurban dan pengantara yang dapat meredakan murka Allah? Ini yang diceritakan penginjil Matius dalam Matius 3 ayat 17. Saat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sebab tanpa pengorbanan anak domba Allah dan tanpa pengantaraan putranya sendiri, segala upaya kita sia-sia. Yang pertama dan utama dalam pertobatan adalah beralih dari dosa-dosa, doa-doa, tempat ibadah, kebaktian, kebajikan, dan imam-imam kita untuk iman kepada Yesus, Sang Tuhan Juru Selamat. Yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus, hanya Yesus. Jadi perbuatan baik, moralitas, dan ibadah-ibadah tidak diperlukan. Siapa yang pantas dan mampu menilai Anda baik atau jahat, benar atau salah, suci atau berdosa? Apakah Anda sendiri, sesama manusia, atau seorang pendeta? Keselamatan adalah milik Tuhan, surga adalah kepunyaannya, maka kriteria Allah yang berlaku. Ini kriterianya, dan siapa yang dapat memenuhi tuntutan ini? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Astaga, sesempurna Allah, siapa yang bisa? Bukan cuma itu, tapi juga tidak ada yang pantas menilai kecuali Tuhan. Dan Tuhan telah membuat penilaiannya. Hasilnya adalah semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Perbuatan baik hanya baik untuk hidup keduniaan kita, tapi tidak untuk memperoleh keselamatan. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, semua amal ibadah Anda sia-sia. Tapi jangan salah paham bahwa menjadi orang percaya dibolehkan untuk tidak beramal ibadah. Sebab jika amal ibadah tanpa iman adalah transaksi gagal percuma untuk mendapatkan sebidang tanah di sorga, maka amal ibadah dalam iman kepada Yesus Kristus adalah ucapan syukur kepada Allah atas keselamatan. Manakah yang baik yang hendak Anda pilih? Bersusah payah untuk mendapatkan sorga tanpa kepastian, atau beramal ibadah dengan sukacita sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jika Anda memilih yang kedua, maka dengarkan, percaya pada saran Amos. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Seperti itu juga Nabi Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan itu adalah Yesus. Di dalam Dia Allah sedang dekat dan berkenan ditemui. Dia dinamakan Immanuel karena Dia itu Allah yang datang dari surga yang tak terjangkau, bahkan dengan amal ibadah terbaik kita. Yesuslah yang kita perlu, bukan hanya untuk keselamatan surgawi yang akan datang, tapi juga supaya kita selamat dari dunia yang tak pernah habis-habisnya diterpa bencana. Yesus memanggil kita untuk datang ke dalam perlindungannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking.